dahulu. Yang mau memimpin doa siapa? Adit? Siap, Dek. Berdoa mulai. Semoga dengan berdoa kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Saya absen dulu ya satu-satu ya. Aditya Wahyu Utama. Hadir. Hadir, tunjuk jari lah. Alisa Nur Fadila. Hadir. Angga Saputra. Hadir. Anugerah Devi Mufidah. Bayu Tirta Pratama. Nisrina. Salsabila. Ulfa Juliana. Hadir. Masuk semua ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, menambah rasa cinta nasionalisme kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, dengan menyanyikan lagu nasional menambah rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak-anak kelas 6 yang hebat, sekarang dilanjutkan dengan literasi sebentar. Ya. Anak-anak perhatikan power
Setelah membaca, tak suruh mengambil hikmah dari cerita tersebut. Ayo silakan diperhatikan di PPT-nya itu. Anak-anak baca gambar komiknya. Sudah membacanya? Sudah? Semuanya sudah membaca? Kira-kira dari cerita komik tersebut hikmah apa yang bisa diambil? Nah, siapa yang bisa tunjuk jari? Ayo, Mbak Siva. Dengan mencuci tangan dengan sabun, tangan dapat terhindar dari penyakit atau bakteri. Ada jawaban yang lain? Mbak Putri. Dengan mencuci tangan akan membuat tangan menjadi bersih dan bebas dari virus yang berbahaya. Nah, dengan mencuci tangan, kita dapat terhindar dari penyakit dan virus yang berbahaya. Itu jawaban dari Mbak Putri. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar tema 6 subtema. 1. Pembelajaran yang kedua dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nanti yang kamu harus lalui selama pembelajaran hari ini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca pada PowerPoint, siswa dapat menentukan perkiraan informasi dan kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Itu yang pertama, yang dipelajari yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan percaya diri. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyanyikan sebuah lagu dengan interval nada dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya. Yang selanjutnya, sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di PPT. Bacaan ini anak-anak membaca secara ada bacaannya dengan judul teks Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api dibaca nanti secara bergantian. Oke, dibaca secara bergantian. Setelah itu nanti apa yang terdapat di bacaan tersebut. Ayo silakan dibaca yang keras, Mbak Alisa. Bandung Lautan Api. Nah, yang lain mendengarkan, menyimak. Nanti tak suruh melanjutkan. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung, sehingga pertempuran sengit terjadi. Ya, stop, dilanjutkan Mas Jerry. Pertempuran yang Yang keras. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Sehingga pertempuran terjadi. Pertempuran yang paling besar berarti desa Dayakolot di
Udah jadi? Baca Pi. Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Peristiwa kebakaran Besar yang terjadi di kota Bandung. pada tanggal 23 Maret 1996. Berapa yang mengalami peristiwa tersebut? Berapa penduduk? 200.000. Sekarang anak-anak lihat chat. Nah, belajar tentang kata kunci. Nah, silakan anak-anak lihat ke depan, perhatikan video yang ada di depan. Kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dan ketertiban di lingkungan sekolah serta membuang sampah di tempat sampah. Sekarang kita cari ya kata apa yang selalu diulang-ulang. Ya, Berarti kata yang diulang karena lingkungan. Kata yang diulang-ulang adalah lingkungan. Sekarang kita tentukan ide pokok paragrafnya. Nah, ini dia. Ide pokok paragrafnya adalah sebagai warga negara Kalimat yang pertama adalah paragraf. Maka bisa disimpulkan kata kuncinya adalah peduli lingkungan. Mudah kan anak-anak? Paham? Paham? Berarti untuk mencari kata kunci anak-anak tadi, perlu diingat ya, dalam mencari kata kunci kita harus teliti dan fokus agar tidak keliru di dalam menentukan, dan sebaiknya menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf dahulu agar lebih memudahkan di dalam menentukan kata kunci yang kita cari. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. untuk menentukan kata kunci. Untuk mencari kata kunci tadi, ada berapa untuk mencari menemukan kata kunci? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama dengan cara mencari kata yang diulang-ulang. Yang kedua, yang ketiga, Kata kunci diucapkan kembali tetapi diganti dengan menyesuaikan ide pokoknya. Itu cara menemukan kata kunci. Ada tiga, dalam sebuah paragraf. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi sudah bahasa Indonesia, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang paling menyenangkan. Nah, paling menyenangkan untuk anak-anak sekarang ini. Kita bahas tentang masa pubertas. Pasti nanti ketawa kalau diajar tentang masa pubertas. Masih ingat apa itu masa pubertas? Masih apa masa pubertas? Ayo, masa di mana berkembangnya anak-anak menjadi dewasa melalui tahapan-tahapan dari bayi belum bisa miring, belum bisa tengkurap, belum bisa berjalan, ya. Bisa berjalan, bisa merangkak dari balita. Terus setelah itu anak-anak menjadi anak-anak, setelah anak-anak menjadi remaja, setelah remaja menjadi dewasa. Terus ya tadi sudah masa pubertas. Terus masa remaja itu adalah masa memasuki pubertas.
fisik, perubahan pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Contohnya apa Bu perubahan fisik itu Bu? Untuk anak yang perempuan. Untuk anak yang perempuan dari perubahan fisiknya. Siapa yang mau maju untuk praktek dari perubahan fisik? Ayo, dari anak perempuan dulu. Biasanya dia kalau sudah mengalami masa pubertas, yang pertama perubahan emosionalnya labil, senengannya keloroan sidik, nesu. Nah, terus apalagi payudaranya mulai membentuk. Sudah membentuk semua? Berarti kalau sudah membentuk, kamu sudah mengalami pubertas. Sekarang kita lanjutkan tentang apa itu interval nada. Apa itu interval nada? Anak-anak simak, lihat ke depan untuk melihat videonya. Diperhatikan, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau beri pertanyaan biar bisa. Dengan tulis. Tetap semangat saja dan jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Nah, sebelum kita memahami tentang interval nada, ya, yang dimaksud dengan nada itu apa sih? Nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi atau benda tertentu. Nah, nada itu memiliki jarak anak-anak, ya. Jarak antara nada satu ke nada yang lain. Terus la kedul, dilihat la pasti berapa? Satu. La si kedul. Berarti la kedul Satu setengah. setengah. Itu adalah contoh nada satu setengah. Ya, itu materi pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak dibagi kelompoknya, membagi kelompok, ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok ada yang jumlahnya 4 siswa dan 5 siswa. Untuk kelompok yang sini 4 anak, kelompok Teratek, kelompok Anggrek, kelompok Mawar, sini kelompok Melati. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD berdiskusi dengan temannya. Di LKPD ini nanti ada petunjuknya, ada langkah-langkahnya. Mohon dibaca dengan teliti. Sudah semua? Ya. Bacaannya dibaca dulu. Diusahakan kuat ya. Tulisannya yang bagus. Yang di lembar jawab ini sudah ada kotak jawabannya, ditulis di sini. Nggak usah dihapus, langsung dipindah ke sini. Di sini lo biar muat nanti. Ini kelompok terakhir sudah belum? Sudah. Ayo sekarang kalau sudah selesai berdiskusinya, sekarang kita mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Dari 4 kelompok ini siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok berapa? Yang mau maju nomor 1, kelompok berapa? Halo. Kelompok ini kelompok apa tadi? Terakhir yang mau maju terlebih dahulu? Ya, ya tepuk tangan buat kelompok terakhir.
Bayu, Alfa, Juli. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah di teks di atas kamu merawat jati? Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Kamu Yang pertama dulu tadi, apa judul teks di atas? merawat jati. Benar, betul apa salah? Jawabnya, kamu merawat jati? Betul. Terus. Lanjut, yang kedua. Ayo, jawab. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Kata kuncinya adalah kamu. Betul? Betul. Untuk kelompok terakhir, kata kuncinya adalah kamu. Benar apa salah? Betul. Lanjut. Apa saja informasi yang dapat kalian bisa peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? Di kampung hijau Rawajati, saya peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman. Berikut sasaran warga yang dimiliki untuk Anak yang pandai cinta lingkungan, aku cinta tanah bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Ya, tepuk tangan buat kelompok apa? Terakhir. Sekarang yang kedua, kelompok apa yang mau maju dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok Mawar, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama kelompok Mawar, nama anggota Rina, Anissa, Irfan, Angga. A. Kampung Rawajati. B. Kampung. C. Di kampung hijau Rawajati selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman dan terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. C. Isi bacaan tersebut belum sesuai dengan kata kunci karena isi bacaan lebih banyak menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut, bukan menggambarkan kampung umum tersebut. Aku ingin bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Ya, tepuk tangan buat kelompok Mawar. Ya, sekarang kita lanjutkan setelah mengerjakan LKPD, berdiskusi, mempresentasikan. Terus apa? Yang kita pelajari tadi dari yang kamu kerjakan bahasa Indonesia, kamu dapat menemukan kata kunci. Terus untuk yang IPA, kamu bisa menyebutkan ciri-ciri kualitas pada anak laki-laki dan perempuan. Untuk yang SPDP bisa menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan dengan benar, atau kita dapat mempelajari interval nada. Ya, sekarang dilanjut mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa nama ditulis. Mengerjakannya sudah selesai semuanya? Kalau sudah dikumpulkan, tak ambil ya. Ya, kelompok ini mana? Ya, KBD-nya mana KBD-nya? Yang ini tadi. Ya, sudah kan? Sekarang kita sudah mempelajari pelajaran tadi tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Ya. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan yang kita pelajari
pada pagi hari ini. Sekarang Bu Guru melakukan refleksi, tanya sama kamu. Nah, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya mempelajari tentang yang kedua, yang ketiga, kehidupan ada. Apakah anak-anak sudah paham tentang pelajaran hari ini? Sudah. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu sukai? Nah,